Halo sahabat RPK, jumpa dengan saya Argo untuk kesempatan kali ini dalam Prolekum edisi khusus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami sudah dinyatakan bisa buka masker karena sudah dicek sahabat RPK. Sekarang kami sedang berada di kediaman dari Bapak Djamada Girsang sahabat RPK. Bapak Djamada Girsang yang adalah praktisi hukum dan juga yang sudah banyak dikenal orang sahabat RPK tentang keberadaannya menelisik dan mengetahui tentang seluk-beluk hukum. Makanya kami di sini ada sekarang sahabat RPK. 77 tahun Republik Indonesia dan masa depan dunia hukum di tanah air. Kita akan tanya, kita akan gali lagi. Yang di sini juga kita akan melihat dari beberapa hal Indonesia itu terbangun dari berbagai sektor termasuk sektor hukumnya. Dan sektor hukum sejak awal Indonesia merdeka yang sudah disepakati oleh Founding Father adalah sebagai negara hukum dan semangat hukum menjadi panglima dan keadilan adalah segala-galanya bagi masyarakat. Sahabat RPK, faktanya selama 77 tahun berjalan negara kita, ada dinamika juga di dunia hukum kita yang bergulir dan memunculkan istilah-istilah bernada tendensius pada dunia hukum. Misalnya hukum di negeri ini tampaknya tumpul ke atas dan tajam menghujam ke bawah. Bahkan hukum di negeri ini rasanya berjalan layaknya permainan dan sandiwara yang bisa salah, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, dan banyak sekali sahabat RPK ungkapan-ungkapan tentang kekecewaan. Nah, sahabat RPK, ini menjadi menarik dan perlu digali oleh kita bersama sahabat RPK di 77 tahun negara Republik Indonesia. Makanya kita hadir ke tempat ini dan kita sapa langsung Bapak Djamada Girsang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bung Argo. Ini terima kasih banget kita sudah diperbolehkan di sini untuk edisi khusus kali ini di Hari Kemerdekaan, Bang. Baik, pertama-tama salam merdeka dulu. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, sahabat RPK, kalau sahabat RPK memperhatikan ataupun melihat kita secara melalui YouTube channel, di YouTube channelnya RPK, kita bisa lihat Bang Djamada ini pakai tutup kepala. Ini saya mau tahu nih, Bang, sebenarnya apa ini yang ada di kepala Bang Djamada? Ya, karena ini mau menyambut kemerdekaan kita ya, tinggal beberapa hari lagi. Kita harus canangkan budaya kita masing-masing. Kebetulan saya dari Batak Simalungun. Nah, ini gotong dari Simalungun. Oh, Ada juga dari Jawa, dari Sunda, kan macam-macam. Iya. Saya sengaja hari ini pakai agar menyemangati bangsa saya di Simalungun, suku Batak Simalungun. Inilah gotong Simalungun. Wah. Merdeka. Merdeka. Ini hukum sama kultur atau sama budaya itu selalu punya kaitan kuat gitu ya, Bang ya? Ya, pasti. Ya, hukum itu dengan budaya, saya kira ya, memang itu erat sekali ya. Memang Jadi erat, budayanya seperti ini ya, hukumnya seperti itu. Bahkan kan dari awal hukum itu berasal dari adat istiadat, kebiasaan yang menjadi hukum kan gitu kan. Kebiasaan yang menjadi hukum. Iya, kebiasaan itu menjadi hukum. Oke. Jadi kalau dibalik budaya itu ya hukum kan gitu. Budaya itu sebenarnya Budaya hukum. hukum. Jadi budaya yang baik, pun dipekerti yang baik, ya hukumnya baik seharusnya. Iya. Gitu. Tantangan bagi Indonesia ini. Jadi budaya baik harusnya hukumnya gak baik Ya, logikanya seharusnya, rasionalnya begitu. Kalau budayanya yang penyelemah lembut atau gimana dari berbagai suku dia ada di Indonesia ini, ya seharusnya itu menggambarkan hukum juga di situ. Hukumnya. Kan hukum adatnya seperti itu. Karena hukum itu dari budaya. Iya, udah gitu dari ya. kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan. Iya, Yang turun itu menjadi hukum. Jadi nggak mungkin tiba-tiba hukum itu datang tepok dari langit. Itu dari kebiasaan kita sehari-hari. Itu hal yang menarik ini. Emang menarik. Baru ngomongnya aja, baru ngomong aja baru awal-awal juga udah menarik ini, Bang. Ya. Terus kalau tadi kan budaya tuh ya, sahabat RPK, bahwa setiap budaya itu punya produk hukum di setiap daerah, akhirnya secara lokal itu punya hukum-hukum sendiri. Ya. Tapi karena kita Indonesia menyatu nih, Bang. Ya.
Nyatu. NKRI kan? NKRI dari berbagai budaya. Ya. Berarti ada berbagai hukum juga gitu ya Bang ya. Ya pasti. Di Batak ada hukum adat Batak. Adat, oke. Di Papua ada hukumnya sendiri. Betul ya. Di Nias ada sendiri. Di Jawa ada, di Sunda ada sendiri kan. Iya ya. Jadi hari ini saya membawa hukum adat Simalungun. Mantap. Iya. Iya. Nggak terlalu tinggi itunya, ya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi apa namanya slow lah. Kalau orang Simalungun itu kan ya begitulah, tidak terlalu eksplosif, tidak terlalu meledak-ledak, slow saja. Slow aja. Tapi pasti gitu kan. Iya. Ini dari semua adat emang menyatu di Indonesia. Ini hebatnya emang Indonesia. Nah, tapi kita juga mau bicara tentang hukum. Ya. Kalau dunia hukum di Indonesia sendiri, Bang, ini kalau misalnya kita flashback lagi nih, berjalan di awal-awal kemerdekaan itu yang didapat data-datanya dari Bang Jamada tuh apa aja tuh, Bang? Ya, kita sebentar kan merayakan 77 tahun Indonesia merdeka. Betul. Dari usia manusia itu sebenarnya udah ya tua ya. Tua lah, udah usia manusia, tapi usia negara banyak juga negara yang udah lebih dari 77 tahun merdeka. Nah, tapi kita khususnya Indonesia. Jadi Indonesia ini kita bersyukur tahun 45 kita merdeka, sekarang sudah tahun 2022, 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, secara khusus kita bicara hukum. Sebenarnya kembali tadi ke budaya awal ya. Kalau kita lihat dulu bagaimana para founder bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan itu kan itu penuh dengan keakraban, kegotong royongan. Ingat, dulu kata gotong royong itu kata yang salam di Indonesia, kata salam. Gotong royong, teposeliro, kebersamaan, itu dulu hukum adat, hukum kebiasaan di Indonesia. Nah, ini kita jangan lupa ini. Nah, kita sekarang sudah ada di mana? Masih adakah kegotong royongan itu? Atau sekarang saling sikut menyikut? Itulah perkembangan hukum positif, hukum adat, hukum kebiasaan, dan sekarang menjadi hukum positif di Indonesia. Kita bisa nilai sekarang. Nyatanya seperti apa? Masih adakah gotong royong? Masih adakah tolong menolong? Masih adakah teposeliro atau dan sebagainya yang dibawa oleh yang pemuda-pemuda pejuang dulu, yang Celebes, yang Sumatera, yang Papua dulu kan? Kebersamaan menjadi sumpah pemuda lah katakan dulu ya. Jauh sebelum merdeka itu kan 1928 itu. Jadi, nah itu yang menjadi renungan kita sekarang. Dari 45 tahun 1945 ke 2022 menjelang 77 tahun Indonesia merdeka, beberapa hari lagi kita secara hukum sudah bagaimana, maju atau mundur, ini yang perlu kita renungkan di bangsa ini. Apalagi dengan kejadian yang update sekarang ini kan ya macam-macam lah. Kita mungkin terlalu jauh kalau lari ke sana. Tapi kita bicara yang ada di masyarakat. Kita renungkan 45 tahun dulu bagaimana kita memperjuangkan. Kalau tidak ada kebersatuan, gotong royong di situ. Kalau nggak ada kebersamaan, kalau nggak ada hukum yang sama di mata rakyat waktu itu, pasti nggak bersatu. Rumusnya bagi saya gampang saja. Gimana tuh, Bang? Kalau dulu bertentangan umpamanya saling mementingkan diri sendiri, contohnya kebiasaan kita dulu mementingkan diri sendiri, pasti tidak bersatu. Negara Republik Indonesia NKRI yang menjadi sekarang ini pasti tidak bersatu. Ya mungkin Papua sendiri, Sumatera sendiri, kan ada yong-yongnya sendiri tuh, ada pasukan-pasukan pemuda-pemuda sendiri, yong Sumatera, yong Celebes, yong Papua kan dulu ada itu. Kalau nggak bersatu, kalau mereka nggak merasa bersatu dalam hak hukumnya, dalam memiliki bangsa ini, pasti nggak bersatu dong, pecah. Artinya hukumnya berarti ada di situ. Mungkin dulu hukum tidak ditonjolkan karena tidak begitu diperlukan seperti sekarang ini kan. Tapi itu sebenarnya dasar-dasar di bangsa kita ini dulu, ada kebersamaan hak. Itu dulu. Hak dengan hukum itu kan erat sekali. Hak dan kewajiban. Hukum itu sebenarnya hak dan kewajiban kan. Gitu. Perbot and gebot. Hak dan kewajiban. Atau larangan dan keharusan gitu. Nah dulu ada kebersamaan itu. Nah sekarang kita sudah mau berusia 77 tahun. Perkembangan tentu banyak sekali, pembentukan undang-undang hukum banyak sekali, dan itu sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Jadi rumus hukum itu ya hukum ada karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Pada masanya gitu ya. Ya tapi cenderung hukum itu terlambat dari kebutuhan itu kan gitu kan. Cenderung begitu.
Jadi muncul belakangan Ya selalu. muncul belakangan gitu loh. Biasanya begitu. Oh belum ada undang-undangnya kan gitu kan. Nah kebiasaan. Tapi sekarang karena percepatan pembentukan undang-undang itu rasanya sudah banyak sekali undang-undang kan. Sudah banyak sekali undang-undang, sudah banyak sekali undang-undang apa yang tidak ada di Indonesia. Sepertinya sudah mencakup semua. Ya tidak semua tapi rasanya semua bidang sudah ada undang-undangnya. Bahkan pengadilannya pun sudah ada. Mulai dari peradilan anak sampai pengadilan tipikor ada di Indonesia ini. Rasanya lengkap semua ya Bang ya. Rasanya ya secara substansi menurut saya sih untuk bangsa Indonesia 70 tahun merdeka ini ya menurut saya saya selaku praktisi hukum ya merasa sudah lengkap ya. Nah, mau bikin apa lagi terlalu banyak kok nanti udah kelihatan juga. udah lengkap ini ada itu Ada. gitu ya. Tapi kalau misalnya Abang lihat sendiri dalam pergerakannya atau perjalanannya, penggulirannya itu udah ideal belum sama yang Nah ini yang awalnya menjadi masalah. Jadi saya kembali dari tahun ke tahun saya selalu canangkan ini. Jadi pendapat ahli yang mengatakan dalam penegakan hukum ada 3 pilar. Itu saya akan kembali. Saya salut sama teori ini. Sekalipun teori ini sudah lama, tapi bagi saya ini masih berlaku. Karena saya belum bisa temukan teori yang lain yang mengatakan 3 pilar penegakan hukum. Pertama, katakanlah strukturnya. Oke, struktur. Kedua, substansinya. Substansi. Ketiga, kultur atau budayanya. Ini pendapat seorang ahli hukum, Lauren Friedman. Lawrence Ya Friedman. kebetulan di S2 di tesis saya S2 saya masukkan ini. Oh, Karena saya tertarik. Di tiga pilar penegakan hukum. Kita bicara struktur. Tadi kita udah singgung. Pengadilan apa yang tidak ada di Indonesia? ya. Pengadilan anak ada, pengadilan tata niaga ada, pengadilan korupsi ada, macam-macam. Pengadilan pajak ada. Iya. Pengadilan apa yang tidak ada? Struktur namanya ini. Udah lengkap nih. Iya. Mau dibentuk pengadilan apa lagi? Ini aja udah lengkap banget gitu loh. Kemudian substansinya. Substansi. Kita kembali tadi sudah katakan. Hukum apa yang tidak ada? Undang-undang apa yang tidak ada? Maksud saya undang-undang apa dia? Konstitusi. Undang-undang hak asasi manusia ada. Ada. Undang-undang apapun ada. Saya Hak nggak sebut cipta semua. ada. Hak cipta ada. Semua ada. Sekarang yang ketiga, ini yang menjadi titik persoalannya. Kultur budaya tadi yang saya katakan tadi. Kultur kita yang sejak dulu sebelum merdeka, pasca merdeka, dan sekarang menghadapi tujuan. Kultur kita atau budaya kita udah di mana nih? Nah, itu ditahan dulu Udah Bang. di mana nih? Tapi itu tahan dulu Bang. Saya udah Waduh. Dari awal ngomongin kultur, akhirnya mau ngomongin kultur juga, tapi Bang, maaf harus ditahan dulu kulturnya ini. Nanti kita kembali lagi sahabat RPK, omongan seru tentang 77 tahun Indonesia Merdeka di dunia hukumnya kayak gimana. Sahabat mereka masih di Prolekum untuk 77 tahun Republik Indonesia. Masih bersama dengan Bapak Djahmada Girsang. Dan sahabat RPK tadi sudah dijelaskan oleh Bang Djahmada bahwa kita itu udah lengkap untuk hukumnya. Ada strukturnya, ada substansinya, dan tadi lagi ngejelasin tentang culture atau kultur atau budaya. Nah, kita balik lagi. Bang, bisa dilanjutkan lagi. Tadi lagi seru-serunya, nggak tahu-tahu ya. harus... Jadi saya katakan Itu budaya juga begitu tiga lengkap. pilar itu kan, 3 pilar itu. Kalau saya sih yakini banget, saya syukuri banget teori itu ya, teori yang ditujukan oleh seorang ahli itu. Strukturnya ada, Iya. artinya pengadilannya semua ada lah, mulai dari pengadilan Penyelenggaranya negeri ada. sampai Mahkamah Agung lah. Iya. Banyak juga pengadilan-pengadilan yang lain. Banyak juga komisi-komisi yang lain sekarang kan? Iya. Nah, itu kan semacam betul, itu betul. juga itu. Kalaupun bukan pro justis ya, tapi itu kan berhubungan dengan hukum gitu loh. Iya. Itu namanya struktur semua tuh. Ya, setiap undang-undang biasanya ada komisinya. Undang-undang tipikor ada KPK gitu Iya, kan. iya. Ya Komnas HAM contohnya itu kan dari undang-undang perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi. Ya, Kompolnas dari undang-undang kepolisian itu struktur namanya macam-macam. Kita nggak terlalu dalam sana. Kemudian substansinya, Substansi. ya undang-undangnya tadi itu kan. Iya. Undang-undang apa yang nggak ada di Indonesia? Ya mau bikin lagi juga kalau yang ada di terlaksana kan nggak benar. Nah
struktur ada, substansinya ada. Yang penting sekarang kultur, budaya atau habit lah itu ya. Nah, kita mau bahasakan apa terserah. Tapi saya cenderung mengatakan kultur atau budaya kita. Yang dua tadi, struktur, substansi sudah lengkap. Kalau kultur kita pelaksana penegak hukum ini, mental kita tidak benar, percuma semua. Jadi yang penting, maha penting menurut saya, apapun itu, kultur itu. Kultur atau budaya penegakan hukum itu. Siapa penegak hukum di Indonesia? Undang-undang advokat mengatakan ada 4 pilar juga. 1, hakim. 2, jaksa. 3, polisi. 4, advokat. 4 pilar penegak hukum sesuai dengan undang-undang advokat. Nah, ada 4 hukum, inilah penegak hukum di Indonesia. Kalau mentalnya 4 orang ini, satu bobrok, maaf kata, yang satu bobrok, yang satu bobrok, itu akan saling komplementer, mempengaruhi satu dengan yang lain. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Jadi ini memang hati-hati kita, ya nanti ada yang menyalahkan polisi, ada yang menyalahkan jaksa, ada yang menyalahkan hakim, ada yang menyalahkan pengacara gitu loh. Tapi memang yang jadi perhatian, kita di momen 77 tahun Indonesia merdeka, kita harus sadar ini. Mental kita ada di mana? Mari kita introspeksi masing-masing. Saya selaku penegak hukum, advokat dan kurator juga, saya introspeksi dong. Di mana sih mental atau budaya penegakan hukum saya saat ini gitu loh. Nah, kalau kita berani bicara tentang penegakan hukum kan gitu. Iya. Jadi yang paling penting itu. Nah, kalau kita tadi tarik ya, sebelum merdeka 1928 Indonesia ini kan Sumpah Pemuda. Itu kan kebersamaan. Kebersamaan dong, kebersamaan gitu ya, budaya mereka tuh budaya bersama, gotong royong. Kalau sudah ada gotong royong, pasti ada kebersamaan. Nggak mungkin dong banyak gotong royong. Gotong royong artinya kerjasama. Loh, kalau gotong royong itu hanya satu orang, bukan gotong royong namanya. Gotong royong itu dia kerjasama gitu. Berarti sama mereka kan, sama, budayanya sama. Makanya terjadilah dulu istilah gotong royong yang kita banggakan di zaman-zaman dulu, pra kemerdekaan dan kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah sekarang ini gotong royongnya tetap ada, cuman gotong royong untuk kultur yang lain barangkali. Ya, gotong royong untuk korupsi barangkali kan. Nah, itu kan bisa jadi. Jadi kata gotong royong sekarang dipelesetkan, dialihkan ke bagian lain. Bukan untuk yang positif. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Saya nggak menuduh orang per orang di sini, tapi tolong kita cermati. Kenapa erosi dari kultur kita itu begitu ya nyungsep sekarang ini gitu loh. Nyungsep dibandingkan dengan pra kemerdekaan sama kemerdekaan dulu. Iya, kemerdekaan juga karena kebersamaan itu. Kalau nggak mungkin dong. Presiden Soekarno dan wakil presiden waktu itu Pak Hatta bisa membuat Indonesia merdeka karena kesamaan ini loh. Kalau Papua nggak mau merdeka, Sumatera nggak mau merdeka, nggak merdeka. Kebersamaan juga gotong royong ini. Nah ini seharusnya sekarang kita menjelang 70 tahun ini, 2022 ini, di mana kebersamaan itu? Termasuk di dunia hukum? Dunia hukum juga termasuk. Kalau misalnya kebersamaan dari 5 pihak penegak hukum ini udah berjalan, 4 pihak penegak hukum ini berjalan, bagaimana dengan masyarakatnya nih? Di masyarakat, ya pasti ini ya, pasti kan yang menjadi user dari penegakan hukum itu kan masyarakat lah ya. Semua kita menjadi user sebenarnya. Saya juga ya punya kepentingan hukum juga, tapi yang penting kan masyarakat. Makanya ada gium hukum, salus populis suprema lex exta. Jadi kepentingan atau keadilan bagi masyarakat umum itu itulah keadilan yang paling tinggi. Ada gium itu mengatakan seperti itu. Jadi bukan untuk per orang. Kalau adil untuk sebagian besar masyarakat atau keseluruhannya, itulah penegakan hukum yang paling tinggi. Jadi bukan untuk per orang loh. Ya. Salus populis suprema lex exto. Itu ada giumnya. Jadi seorang pemerintahan, katakanlah kita perkecil, kepala daerah membuat sejahtera rakyatnya, itulah keadilan paling tertinggi. Gubernur tingkat lagi untuk mensejahterakan rakyatnya, itu paling. Presiden di tingkat paling tinggi. Apa yang sejahtera untuk bangsa ini, itulah keadilan yang paling tinggi dalam penegakan hukum. Salus populis suprema lex exto. Bukan main. 77 tahun. Ada angka yang khusus gak buat Bang Jahmada?
Oh ya, angka ya secara apa namanya, bukan secara horoskop ya atau apa, tapi angka 7 ini menurut secara universal digemarin orang ya. Ya ada juga pemain bola kan angka 7 gitu Tujuh, kan. Ya, oh nggak iya. sebut namanya kan, Nggak tapi usah, ha. nah kalau saya kebetulan Lagi angka down 77 ini, saya ke Jakarta ini tahun 77. Oh, Jadi pas ya. 17 Januari 17 kan ada 7-nya juga, 17 kan itu. 17 Januari 1977 77. saya menginjakan kaki Jakarta. Berarti dari situ udah tahu dong usia saya berapa sekarang. Ah, Gitu kan. Tapi masih lebih tua Indonesia. Oh iya, betul, Masih lebih tua Indonesia. Jadi angka 77 Indonesia merdeka tahun 77 juga. 77 tahun 77 tahun. dan saya menginjakan kaki Jakarta juga tahun Tahun 77. Dan gitu kan. Luar biasa angka 77 ini mungkin angka yang spektakuler kalau bisa. Angka semangat tersendiri Iya, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. ini kalau di dunia kekinian nih, dunia kekinian Indonesia Ya. yang digitalisasi gitu. Ya. Ini kaitannya sama hukum ada perkembangannya. Tapi masalah penegakannya gimana kalau dilihat? Oh ya, ya sekarang kan di pengadilan-pengadilan itu Digital. itu kan sudah diadopsi. Oke. Ya, artinya kita sekarang tidak semua persidangan itu kita langsung datang ke persidangan kan, tapi juga ya sekarang ada e-court system namanya kan. E-court, Ya oke. e-court. Jadi tidak semua, contoh sidang pidana dulu kan berbondong-bondong datang ke pengadilan, sekarang bisa by offline gitu kan. Jadi si itu tetap di penjara tapi tetap bersidang. Artinya pengadilan ini sudah mengadopsi ya, teknologi yang maju sekarang ini. Itu masuk ke struktur tadi. Ya, masuk struktur tadi itu kan dalam pelaksanaan struktur tadi, tidak masuk mental, tidak masuk kultur kalau itu. Kultur. Tapi artinya kemajuan teknologi sekarang ini sudah diadopsi sama pengadilan, sama struktur yang tadi itu gitu loh. Oke. Kalau misalnya ada, kalau itu termasuk struktur sama mengikuti kelengkapan dari materi-materi hukum juga ya, Bang? Ya, betul. Ya, itu mendukung ke itu. Struktur dan materinya otomatis kan itu menjadi satu. Ya, dengan sistem digitalisasi sekarang ini kan, artinya pengadilan juga ikut mengadopsinya. Jadi mempermudah proses persidangannya itu. Itu kalau kayak begitu untuk eksekusinya bisa nggak sih itu? Bisa, nggak semua hal kan sekarang. Untuk hal-hal tertentu aja bisa seperti itu kan. Banyak pendaftaran gugatan. Oh. Nah, jadi tidak dulu kan kita langsung datang ke PTSP itu kan. Iya, Nah, kalau betul. sekarang ya kita melalui e-court gitu loh. Ya e-court itu dikirim saja melalui email. Itu mempermudah strukturnya dalam struktur itu. Ya substansinya baru juga gitu loh. Ya tapi apapun itu nanti yang menentukan terakhir itu kan ya pemutusnya, pengacaranya, kalau pidananya hakimnya, jaksanya, hakimnya gitu. Ini selalu nih menanti nih. Ini tidak bisa didigitalisasi nih. Nggak bisa nih. Iya. Nggak bisa nih. Yang satu ini nggak bisa nih karena di hati kita nih. Ini nggak bisa ditransfer kemana pun itu. Iya. Nah, kan putusannya terakhir, katakanlah itu putusan terakhir di hakim. Iya. Nah ini mentalnya diuji nih, kulturnya diuji lagi nih. Iya. Gitu. Jadi secanggih apapun, masuk ITE yang tercanggih apapun itu, masalah kultur tadi nggak bisa diitekan, diteknologikan, nggak bisa. Ini nggak bisa ditransfer kemana-mana itu, karena dia dari dalam hatinya masing-masing, nggak tergantung dari hati kita dong. Makanya yang paling penting itu, saya katakan, secanggih apapun kemajuan, baik strukturnya, baik substansinya, terakhir yang menentukan. Sahabat RPK, nanti kita lanjutin ya. Tetap di kultur. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, kita kembali lagi ke kediaman Bapak Jahmada Girsang.
advokat yang kali ini bicara dengan kita untuk 77 tahun Republik Indonesia. Dunia hukumnya seperti apa? Dan tadi sudah banyak diceritakan ya sahabat RPK tentang ada struktur, terus substansi, akhirnya juga culture atau kultur. Ini yang sangat berpegang dan berperan penting gitu ya. Betul. Mau teknologinya maju kayak gimana, ternyata kultur belum bisa dirubah oleh robot ataupun digantikan nggak gitu ya. nggak bisa ganti teknologi itu. Itu yang satu ini benar-benar di dalam ini. Dalam hati. Bayangkan itu. Dan kalau misalnya kita kan sekarang di Indonesia juga punya banyak produk hukum nih Bang. Ya. Kira-kira ada ya untuk memperbaiki ini, memperbaiki itu, dan apakah ini bisa menjadi apa ya solusi tetap ke kultur itu atau memang jalan keluar untuk penegakan hukum di sini Ya, juga tujuannya sebenarnya dibentuk undang-undang itu kan untuk kebutuhan masyarakat lah, kebutuhan manusia kita inilah gitu kan. Dibuat tatanan-tatanannya. Makanya saya katakan hukum apapun itu dia pasti mengandung larangan dan keharusan. Tidak ada hukum atau undang-undang mana itu hanya keharusan aja nggak ada. Ini yang di belakang ini 10 perintah Tuhan ini. Oh iya. Lihat itu. Ada larangan, ada keharusan. Iya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Tapi hormatilah orang tuamu. Ada satu kan. Itu perintah. Ini gambaran hukum Tuhan yang 10 itu pun mengandung larangan dan keharusan. Jadi dalam hukum kita pun begitu. Hukum apapun itu dia hanya perintah-perintah saja. Ada juga keharusan. Jadi ada larangan, ada keharusan. Jadi hukum itu verbot and gebot. Nah, jadi kalau dibentuk satu undang-undang tentu karena ada kebutuhan. Dulu kita tidak peduli tentang perlindungan anak contohnya. Ternyata sekarang banyak kejadian, guru mukul anak, orang tua nyiksa anak, ada gelandangan atau apapun itu disiksa. Nah, mungkin pemerintah, bukan pemerintah saja, semua stakeholder dari bangsa ini, kita buat undang-undang perlindungan anak gitu kan. Nah, dibuatlah itu kan. Itu saatnya karena sesuai kebutuhan tadi. Tapi apapun itu, undang-undang manapun itu, saya tadi katakan, saya katakan dengan tegas, selengkap apapun peralatannya, katakan gitu, kita persingkat ya, selengkap apapun itunya, peralatannya atau apapun itu yang menyangkut hukum, penegakan segala macam. Terakhir kan ke kita, the man behind the gun. Kita yang memegang pelatuknya itu, ibaratnya pistol. Lu mau tembak atau tidak, kan gitu kan? Iya. Ini mentalnya di situ tuh. Pelatuk terakhirnya di kita, nggak mungkin itu meledak sendiri. Itu sumbernya dari dalam. Dari hati yang paling dalam, setiap 4 pilar penegak hukum itu. Ini masalah serius gitu loh. Jadi kalau mental kita tadi udah mentalnya yang katakan korup lah contohnya, maaf kata, kok nggak jadi. Berarti pasal undang-undang ini kan bisa dipelintir, bisa multitafsir, bisa juga tidak diberlakukan atau bisa ganti pasal katanya. Lagi rame di TV ini kan. Aku lapor ke polisi nih, bikin LP di polisi, bisa di-create pasalnya. Bikin dong pasal ini aja gitu loh. Nah, kalau udah seperti itu mental kita, kultur kita, budaya kita, kembali mau undang-undang apapun kan percuma. Iya, harus ke kultur. Lebih baik kita kembali ke zaman dulu. Nggak ada undang-undang kok. Yang berlaku hukum adat. Yang pokoknya di kampung saya dulu, siapa yang mencuri akan dibawa ke kantor penghulu. Penghulu yang mengadili, dijepitlah kakinya, dibawa kursi penghulu itu. Saya lihat dulu itu. Dan tobat gitu loh. Tobat. Tidak ada lagi kehilangan mangga, tidak ada lagi kehilangan pisang di kampung kita kan. Itu hukumnya gitu, hukum adatnya. Jadi nggak perlu ruwet gitu loh. Nah sekarang kan betul, ada lagi ini, ada lagi ini. Kembali ke kita kok. Toh yang memutuskan itu nanti nggak bisa jadi hakim. Dan saya nggak tahu suatu saat ya, bisa nggak itu peradilan itu, persidangan itu nanti ujung-ujungnya dibuat ke laptop, ke komputer yang memutuskan gitu loh. Nah ini kalau bisa tuh, saya nggak tahu deh. Berarti itu teknologi, jadi putusan teknologi namanya. Saya nggak tahu itu, tapi saya pikir nggak bisa karena banyak pertimbangan. Nurani nggak bisa dirobotin gitu ya. Keputusan itu nanti hakim. Hati nurani hakim juga menentukan gitu loh. Hati nurani ini saya nggak tahu bisa nggak diteknologikan gitu loh. Ini persoalan nih, Go. Nah, kalau misalnya untuk
kayak hal-hal seperti itu tuh, Bang. Beberapa produk kan udah ada nih, Ya, tapi tetap harus ke kulturnya juga. Nah kalau kayak begitu kondisinya apa nih saran ataupun arahan Bang Jahmada untuk pemerintah terutama yang ada di dalam dunia hukum Indonesia? ya satu menurut saya sebenarnya setiap penegak hukum tadi yang 4 pilar itu hakim, jaksa, polisi, pengacara. Waktu mereka menerima posisi itu seperti kami advokat kan dibahas. Ada berita acara sumpahnya. Ya kalau nggak salah tuh advokat tuh ada 10 poin ya. Jadi kita sebenarnya based on itu kembali ke situ. Saya kira polisi, jaksa, hakim juga begitu kan, ada pengangkatan apa segala macam, pasti ada semacam transaksi untuk mendapat jabatan itu gitu. Setidaknya itu, tapi menurut saya tidak hanya cukup itu. Diberikan sanksi yang tegas. Oke. Jadi bagi penegakan hukum ini harus sanksinya tegas. Ya umpamanya kalau terlibat dalam hal permainan uang katakanlah ya, saya nggak sebut apa gimana, ya harus tegas. Kalau terbukti, jangan main-main. Karena 4 pilar ini yang menentukan tegak hukumnya di Indonesia. Ini tidak bisa ditransformasikan teknologi ini. Ini benar-benar dari hati kita ini. Jadi taruhannya hati kita, gambarannya hati kita. Jadi menurut saya kalau yang terlibat 4 orang ini ya harus tegas. Jadi jangan lagi umpamanya hukumannya 1 tahun, 2 tahun segala macam. Kalau terlibat suap penyuap segala macam siapapun itu udah ada KPK kita kan. Ya udah hajar gitu loh. Kalau mereka ada di dunia itu Ya ya. itu. Tanpa mereka ini kan lumpuh apapun substansinya, strukturnya segala macam. Kalau 4 ini nggak benar gitu loh, percuma, sia-sia bahasanya kan. Sayang banget. Menurut saya itu salah satu terapinya adalah udah shock terapinya, udah yang terlibat ini. Oleh sebab itu jangan main-main. Kalau berani jadi advokat, berani jadi polisi, berani jadi hakim, berani jadi jaksa, ya harus. Nah, di ujung-ujungnya mungkin seleksinya juga begitu. Contoh advokat sekarang jangan ya sembarang jadi advokat. Gitu loh. Dia tiba-tiba 2 tahun lalu jadi ini, tiba-tiba udah jadi advokat gitu loh. Ini kan tergambar kualitas dari itunya, kualitas pemahaman profesi yang officio nobili itu. Saya bicara 2 advokat ya, karena itu bidang saya. Ini harus benar-benar diterapkan. Jadi nggak semua bisa jadi advokat. Saya bicara kemarin di satu event di pengadilan. Saya kan jadi mediator. Mediator non-hakim di pengadilan Jakarta Pusat dan pengadilan yang lain. Ya makanya CIMED itu sertifikat mediator di gelar saya kan. Ya harus, mediator itu nggak semua mampu. Bagaimana? Pokoknya mental kita di bawah sama yang kita damaikan nggak benar dong. Ya kita namanya pendamai ya kita harus secara kultur, secara mental, secara budaya harus di atas dong. Nah ini satu contoh, satu contoh kecil. Banyak perkara yang 10 miliar, yang perkara di pengadilan, kita diangkat jadi mediatornya. Tapi mental kita di bawah gitu, kan nggak mungkin dong. Nah ini satu contoh penerapan kultur mental tadi itu gitu. Jadi nggak sembarang. Ya, jadi pokoknya jadi kuasa hukum si anu lah sebut sini. Ya si ini gitu. Harus dicocokkan kira-kira secara mentality, secara kultur dia kuat nggak gitu loh. Jadi jangan nanti cumbang gitu loh. Nah ini salah satu penerapan menurut saya. Selain hukum yang tegas, juga dilihat tuh secara mental, secara kultur dia ngerti nggak maksudnya gitu. Betul. Ya kan kita bisa terima itu dalam hati kan. Jadi nggak sembarang. Saya cuma lagi ngebayangin berat juga. Ya berat pasti, berat banget itu. Berat banget itu. Makanya jangan main-main. Kalau kita mau menegakkan Emang hukum, harus siap ya. Jangan main-main. Jangan main-main. 4 pilar ini, jangan main-main. Gitu loh. Jadi pokoknya ada hakim yang agak kurang semangat, pengadilan kan suka begitu. Maaf kata nih, ya karena saya pengacara kan sering lihat begitu. 3 hakim mempunyai contoh, emang ada di satu perkara. Ya, hakim ketuanya lagi sibuk, yang lainnya lagi sendera, loyo-loyo gitu nggak bisa. Itu menggambarkan kultur yang tidak semangat juga. Saya tidak mau. Saya selalu semangat. Makanya kalau ada di mana-mana, saya duduk di depan. Gitu kan. Saya duduk depan. Sekalipun sambil menunggu perkara saya duduk paling depan di kursi itu gitu. Saya mendengarkan juga orang bersidang. Bukan hanya perkara saja itu. Jadi semangat. Jadi ada istilah semangat yang utama, yang lain mengikuti. Mohon dari penegak hukum ini dalam rangka 70 tahun Indonesia Merdeka, semangat itu juga bagian dari kultur juga. Bagian dari budaya dong.
Jadi nggak ada mungkin dong dulu kita merdeka karena semua pada tidur Indonesia otomatis merdeka. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kawan. Iya, Karena betul. tidur pokoknya di apa di gubuk-gubuk di sawah-sawah itu tiba-tiba Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Enggak kan? Iya. Merdeka kan gitu. Semangat itu yang utama. Penegak hukum harus semangat. Supaya bisa Harus mempengaruhi. Iya, itu kultur semangat itu Iya. Indonesia gitu loh. Jadi nggak ada yang loyo itu nguap-nguap gitu. Tiba-tiba Indonesia merdeka. Kita bicara Indonesia merdeka loh ini. Nggak mungkin. Betul. Nguap-nguap tiba-tiba Pak Karno dan Pak Hatta dulu kami nggak karena rakyat mendukung semangat gitu loh. Sekalipun pakai celana pendek doang, iya. pakai baju ada kadarnya, bambu runcing gitu loh. Itu budaya kultur semangat itu kita harus bawa terus. Jadi jangan ada yang banyak penegak hukum tapi loyo harus Mantap. garang memang. Marapi purun ceritanya. Marapi purun. Kalau bahasa kamu saya ciptakan lagu itu Marapi purun. Saya mengingatkan kawan-kawan ke bawah kita selalu Marapi purun artinya bergejolak terus. Nah ini menghadapi di 17 Agustus yang datang ini 77 tahun Indonesia merdeka. Jiwa kita harus Marapi purun. Mari penegak hukum Marapi purun. Berapi-api, ya. Merdeka terus. Begitu. Ya, sahabat RPK, sayang sekali ya kita harus sampai di sini. Tapi Bang Jamada sebelumnya minta sedikit waktu. Apa sih yang harus dilakukan oleh pendengar kita untuk semua sahabat RPK di rumah? Silakan, Bang. Baik, rekan Argo terima kasih. Jadi saya selaku salah satu penegak hukum tentunya karena advokat yang disumpah, selain advokat juga kurator, mediator dan sebagainya, itu tambahan spesifikasi lah ya, Iya. spesialisasi. Mari kalau kita khususnya saya bicara kepada rekan-rekan karena perkembangan terakhir ini yang dicanangkan oleh berita-berita terakhir di TV kan bahwa 4 pilar penegak hukum ini sama loh. Jadi jangan ada merasa jaksa di atas hakim atau hakim di atas pengacara gitu, sama. Karena undang-undang advokat mengatakan seperti itu. Nah mari kita kalau memang kita sudah mencanangkan diri kita siap jadi penegak hukum, ya mari kultur kita tegakkan. Jadi jangan kita justru yang membuat kita membantu atau turut membantu bahasanya sekarang ini kan terjadinya kekacauan di bangsa ini khususnya di hukum gitu loh. Nah itu bagi penegak hukum, bagi rakyat semuanya bahwa ada ketentuan semua orang sama haknya di depan hukum. Ya baik itu supir, baik itu siapapun, baik itu pengusaha atau siapapun itu secara hukum sama. Kita harus mengerti itu. Oleh sebab itu, jika ada yang mau ditempuh dalam penegakan hukum, ya tempuh. Jadi nggak usah ya karena saya yang punya anak ini ya saya nggak mungkin dong dibantu ini gitu. Tantang penegakan hukum ini. Iya. Jadi katakan saya juga perlu hukum Pak, perlu penegakan hukum gitu. Jadi mari jadi sama-sama kita komplementer ya. Jadi tidak hanya cukup tadi saya katakan strukturnya, substansinya. Tapi kulturnya sama-sama kita bangun. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, ini komplementer ini. Sementara yang 4 juga hakim, jaksa, pengacara, dan polisi ini komplementer juga. Jadi mari bersama-sama kita ingatkan karena ini menjelang 77 tahun Indonesia merdeka. Mari kita ingat dulu bagaimana bangsa ini kita bisa merdeka. Itu pasti ada kebersamaan gotong royong tadi. Mari semangat itu kita bangkitkan lagi 77 tahun Indonesia merdeka. 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 We satisfy your soul thirst